Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah bahas lengkap itel S23 Plus, produk terbaru dari itel yang dijual dengan harga 2,2 juta. Dan sekarang aku mau sharing ke kalian pengalaman selama hampir 1 bulan bareng itel S23 Plus untuk penggunaan sehari-hari. Kita akan bahas lengkap kira-kira HP ini cukup memuaskan atau tidak, serta apa saja suka dan dukanya. Jadi buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Untuk poin yang pertama, kita mulai dari segi desainnya terlebih dahulu. Dimana secara tampilan jujur saya suka, karena HP ini memiliki tampilan yang mewah dengan build quality yang juga solid serta kokoh. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk ketebalan bodinya juga tergolong tipis, hanya 7,9 mm, jadi terasa pas saat digenggam. Di sini yang perlu kamu perhatikan atau dukanya ada 2 poin. Yang pertama, setup kamera yang digunakan terlalu over, bahkan besarnya lebih dari setengah lebar body, jadi malah terlihat lebay menurut saya. Lalu yang kedua, untuk slot SIM tray-nya, HP ini hanya menggunakan dual slot yang bisa menampung SIM 1 dan SIM 2, jadi tidak bisa ditambah dengan micro SD. Lanjut ke bagian layar, jujur saya sangat puas karena poin ini salah satu yang paling favorit dari itel S23 Plus. Mulai dari segi konsep sudah menggunakan punch-hole display dengan bezel sangat tipis dan presisi, baik atas, bawah, kanan maupun kiri. Dan yang paling spesial sudah menggunakan layar curve atau melengkung, dimana hal seperti ini banyak dipakai HP flagship. Sementara di sini dijual dengan harga cuma 2 jutaan. Jadi sangat menarik pastinya, karena dengan harga terjangkau kita sudah bisa merasakan experience menggunakan HP flagship. Namun tidak cukup sampai di situ, secara kualitas layarnya ini juga bagus karena sudah menggunakan panel AMOLED sehingga saturasi warna yang dihasilkan terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna pastinya. Dari penggunaan yang saya lakukan, layarnya ini juga nyaman saat digunakan karena selain warnanya bagus, sentuhannya juga sangat responsif. Dan tidak cukup sampai di situ, di sini masih banyak kelebihan yang ditawarkan. Seperti sudah dilengkapi dengan fitur AOD atau Always On Display dengan berbagai macam pilihan tampilan jam, walaupun hanya bisa aktif selama 10 detik. Dan yang tidak kalah penting, untuk letak sensor sidik jarinya juga sudah ada di dalam layar atau finger in display. Jujur agak di luar nalar sebenarnya, karena untuk kelas entry level HP ini memiliki banyak kelebihan. Mulai dari segi konsep sudah menggunakan layar lengkung dengan bezel yang tipis dan presisi, menggunakan panel AMOLED support Always On Display, ditambah sudah finger in display, dan satu lagi punya fitur dynamic bar, dimana hal seperti ini tidak bisa kita temui di merek lain yang dijual dengan harga setara. Pindah ke bagian spesifikasi, di sini saya juga sangat puas karena HP ini dibekali dengan kapasitas memori paling besar di kelas harganya, yaitu 8/256 GB. Jadi sangat longgar, cocok untuk penggunaan jangka panjang. Lalu untuk chipset yang digunakan juga gahar, unit SoC T616 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Dimana untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 445 dan 1604 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya ada di angka 250 ribuan, sudah sangat lumayan untuk kelas harganya. Lalu untuk urusan sensor, HP ini juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Dan untuk giroskopnya sudah menggunakan hardware gyro. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada. Pokoknya untuk urusan dapur pacu di sini sangat menarik. Kapasitas memorinya besar, chipset lumayan, dan sensornya pun juga lengkap. Sedangkan untuk performanya, dari pengujian yang saya lakukan, HP ini sudah bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau hanya penggunaan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau belanja online sudah bisa banget. Lalu untuk performa gamingnya, digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik, dan grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate hingga high. Dari apa yang saya rasakan, main lebih dari 2 kali permainan, gameplaynya cukup lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Dan yang saya suka, grafiknya juga bagus karena sudah menggunakan panel AMOLED sehingga warnanya lebih pop up. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik. Grafiknya bagus, gameplaynya pun juga lancar. Dan yang saya suka, untuk sensor giroskopnya di sini sangat responsif karena sudah menggunakan hardware gyro sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih saat gameplay. Pokoknya untuk urusan performa dengan harga di bawah 2 juta saya no comment karena performa dari HP ini sudah bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Dan buat gambaran, saya coba untuk throttling test, performa maksimalnya ada di angka 93%, jadi bisa dipastikan cocok untuk penggunaan gaming. Geser ke bagian baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 Watt.
Dimana setelah saya coba charging selama 30 menit, baterainya bertambah 38%, charging 1 jam bertambah 71%, dan ternyata butuh waktu sekitar 1 jam 51 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100% dengan kondisi data off. Jujur phone ini juga sangat menarik, karena kebanyakan merek lain dengan charger 18 watt butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara di Itel S23 Plus ini tidak sampai 2 jam, artinya jauh lebih ngebut dari yang lain walaupun sama-sama 18 watt. Tapi yang perlu kamu garis bawahi, untuk daya tahan baterainya di sini bukan tipikal yang awet banget karena masih menggunakan angka fabrikasi 12 nanometer. Jadi kalau untuk daya tahan baterainya di sini tergolong standar saja. Baliknya tergantung intensitas penggunaan masing-masing. Lanjut ke bagian operating system, HP ini berjalan di Android 13, basis Itel OS 13. Dari penggunaan yang saya lakukan, di sini terasa aman-aman saja. OS-nya mampu berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti. Malah yang saya suka, untuk tampilan UI-nya sangat kekinian dan gampang untuk dipahami. Lalu pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan juga banyak. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jari 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Di sini untuk masalah sistem update-nya memang tidak ada jaminan pasti berapa tahun. Tapi kalau buat saya pribadi, poin ini bukan sebuah masalah. Karena yang paling penting sistemnya mampu berjalan dengan baik serta nyaman saat digunakan. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera di sini ada 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 32 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan lampu flash. Untuk megapiksel kamera belakang di sini terbilang standar saja. Tapi kalau untuk kamera depannya sangat menarik karena dengan harga terjangkau sudah menggunakan kamera 32 megapiksel, paling besar di kelas harganya. Lalu untuk fitur yang ditawarkan di sini juga sudah lumayan banyak. Selain foto dan video, masih banyak fitur menarik lainnya. Dan yang tidak kalah penting, untuk perekaman video, HP ini sudah dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS, baik video kamera belakang maupun depan. Sedangkan untuk jepretan fotonya, saat di indoor, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat jelas dan tajam. Bahkan untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya juga cukup oke, seperti contoh foto berikut ini. Lalu saat di outdoor, secara kualitas foto yang dihasilkan juga sudah bagus. Untuk foto objek yang dekat, detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Tapi kalau untuk saturasi warna, ada satu momen komposisi warna yang dihasilkan cenderung kuning, terutama saat digunakan foto pemandangan seperti ini. Sedangkan untuk foto menggunakan mode malam, di sini terlihat biasa saja, karena tidak ada perbedaan yang signifikan dengan foto menggunakan mode auto. Lanjut untuk kamera selfie-nya, seperti yang kita tahu, HP ini sudah dibekali dengan megapiksel kamera yang besar. Otomatis foto yang dihasilkan juga bagus, khususnya untuk harga di bawah 2,5 juta. Tingkat ketajamannya oke, untuk saturasi warnanya juga cukup fresh, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Cocok buat kamu yang hobi selfie. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Itel S23 Plus di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup, sekitar jam setengah 8 pagi. Di sini untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Dari hasil berikut, untuk video kamera belakang yang perlu kamu garis bawahi ada satu poin, yaitu saturasi warnanya cenderung terlalu kuning. Kalau untuk kestabilan video dan tingkat ketajamannya saya no comment. Sedangkan untuk video kamera depan di sini saya cukup puas karena video yang dihasilkan sudah bagus di kelas harganya. Dan itulah tadi pengalaman saya selama barang Itel S23 Plus. Dari semua poin yang sudah kita bahas, jujur saya cukup puas dan tidak ada alasan untuk bilang HP ini tidak worth it. Karena dengan harga 2 juta lebih sedikit sangat menawarkan banyak kelebihan. Di sini yang perlu kamu garis bawahi atau dukanya hanya ada 2 poin. Yang pertama, slot SIM tray-nya hanya dual slot, dan yang kedua, hasil kamera belakangnya cenderung kuning, baik untuk urusan foto maupun video. Namun yang jelas, 2 poin ini bukan sebuah kekurangan yang fatal, karena sangat tertutupi dengan banyaknya kelebihan yang ditawarkan. Pokoknya yang jelas, kalau kamu lagi cari HP 2 juta tapi pengen dapat yang paket lengkap, punya banyak kelebihan dan beda dari yang lain, HP ini sangat menarik untuk dilirik. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Itel S23 Plus ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.